Salam Guru Penggerak. Kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Rosdewina Simanjuntak dari TK Negeri Oswal, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan teman saya, nama saya Sofi Nuri Lestari dari SMP Negeri 4 1 Atap Kolang. Perkenalkan, nama saya Frindolin Rafael Sinaga dari SD Negeri Tumbajaya 2, Kecamatan Mandua Mas, Kabupaten Tapanuli Tengah. Perkenalkan, nama saya Rosenti Meha dari SMP Negeri 1 Mandua Mas, Kecamatan Mandua Mas, Kabupaten Tapanuli Tengah. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Horas Tapteng. Selamat siang Bu Meha, Selamat siang juga Bu Junta. Baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu. Iya, nah sebelum kita melakukan percakapan, awalnya kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu ya, di mana harus sudah tahu ya Bu ya, sesuai dengan alur tirta. Baik, Nah Bu. demikian bagaimana untuk menggali pertanyaan kepada coach dan bagaimana respon dari coach untuk menjawab, menggali pertanyaan yang diberikan oleh coach. Dan ingat, jangan lupa Ibu, dengan prinsip coaching itu antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini saya ingin bertanya satu Ibu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan, yaitu yang ke-1, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang saya kembangkan untuk hari ini ya Bu ya kepada coach itu yang pertama kompetensi kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya. Lalu kompetensi apa yang spesifik yang ingin Ibu observasi pada hari ini? Kompetensi yang spesifik itu yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi ini Bu, mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya Bu. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga Bu ya, di sini ada indikator. Indikator apa yang ingin Ibu proses untuk coaching hari ini? Indikator yang ingin saya proses dari coach saya Bu kan, saya ingin coach itu mendapatkan solusi-solusi dari langkah-langkah yang sudah dilakukannya Bu, begitu. Baik, semoga Bu ya dengan coaching nanti selalu berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi jangan lupa Bu ya, nanti sesudah coaching kita kembali lagi ke tempat ini Bu ya. Oh baik Bu, Oke, semoga lancar dengan nantinya. Oke, selamat siang Bu, silakan Bu dilanjutkan. Baik Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Oh, selamat siang Pak, apa kabar Pak? Baik Bu. Terima kasih Pak ya sudah datang hari ini. Iya Bu. Kemudian kemarin Bapak kan yang menghubungi saya, Iya Bu. supaya kita mengadakan pertemuan untuk sekarang ini. Ngomong-ngomong ada masalah apa ya Pak ya? Ya begini Bu, jadi saya mengalami ada sedikit kendala di kelas. Pada saat pembelajaran ada beberapa siswa saya itu yang laki-laki, mereka cenderung mengganggu temannya yang sedang belajar. Ternyata mereka tidak belajar dengan sungguh-sungguh seperti itu.
jatuhnya dia jadi mengganggu temannya seperti itu, Bu. Baik, Pak. Oh, tadi Bapak mengatakan ada siswa Bapak yang suka mengganggu temannya di kelas ya, Pak ya? Benar, Bu. Eh, kemudian dari obrolan kita ini kira-kira apa yang Bapak harapkan? Iya. Jadi saya harap setelah kita berdiskusi, coaching di sini, harapan saya nanti saya menemukan solusi atas permasalahan saya yang saya temui di kelas. Karena ini merupakan permasalahan yang sangat krusial menurut saya, karena di saat jam pelajaran itu adalah proses pembelajaran sangat bermakna, sangat berguna bagi siswa saya agar mereka itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu, Bu. Kalau begitu, Bapak ingin mengharapkan siswa itu seperti apa menurut Bapak idealnya begitu, Pak? Ya, kalau idealnya dalam proses pembelajaran itu murid itu harus merasakan dampak positifnya dari pembelajaran yang kita lakukan. Bagaimana supaya tujuan itu tercapai, maka kita harus sebagai guru harus mengatur bagaimana sedemikian rupa supaya pembelajaran kita itu bisa berhasil seperti itu. Baik, Pak. Kalau kita rating misalnya angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa siswa Bapak itu? Iya, jadi siswa yang suka mengganggu ini menurut saya dia di angka 3 ya, karena sama sekali dia tidak menerima pembelajaran tersebut, Bu. Karena dia kecenderungannya mengganggu temannya, Bu, seperti itu. Bagaimana cara Bapak nanti untuk kedepannya memperbaiki sikap si anak itu, Pak, supaya tidak mengganggu teman-temannya lagi ketika belajar? Ya, sebenarnya saya sudah sudah melakukan identifikasi ataupun observasi terhadap kecenderungan siswa saya ini yang suka bisa dibilang nakal lah seperti itu ya. Iya, Pak. Ya, seharusnya kalau pada saat pembelajaran siswa itu harus aktif dalam pembelajaran, harus aktif dalam tanya jawab, diskusi, menyampaikan pendapat seperti itu. Idealnya seperti itu. Akan tetapi pada kondisi yang sekarang itu sangat masih jauh dari yang diharapkan, Bu. Oke, Pak. Nah, bagaimana langkah Bapak ke depannya untuk menambah atau memotivasi si anak supaya jangan mengganggu teman-temannya di kelas, Pak? Bagaimana langkah-langkahnya begitu, Pak? Ya, kalau saya lihat, Bu, ada 2 faktor, yaitu dari dalam diri si anak Ya, dan Pak. dari luar. Ya, ada 2 faktor. Yang pertama itu dari dalam dirinya. Kalau saya lihat memang dari kelas sebelumnya, sekarang dia memang kelas 6. Ya, sebelumnya saya sudah pantau memang ada beberapa siswa yang mungkin memang sifatnya nakal, suka mengganggu seperti itu. Faktor dari luar itu mungkin datang dari keluarga atau lingkungannya. Di rumah mungkin dia kurang diperhatikan oleh orang tuanya, tidak diarahkan supaya belajar dengan baik, tidak dimotivasi dari rumah, sehingga dampaknya menjadi seperti itu, Bu. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau begitu, Pak, apakah ada yang Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi si anak itu supaya tidak mengganggu temannya di kelas, Pak? Iya, Bu. Dari hasil yang saya lakukan, yaitu melakukan pembelajaran yang menarik, saya telah menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, Bu. Dengan harapan pada saat pembelajaran itu berlangsung menarik sehingga si siswa tersebut menjadi termotivasi ataupun terstimulasi. Dia tersimulasi untuk tertarik dalam pembelajaran tersebut sehingga dia bisa menjadi lebih tertarik kepada
proses pembelajaran tersebut. Jadi yang telah saya lakukan itu Bu, pembelajaran itu saya membuat alat peraga. Pada pembelajaran matematika saya sudah menyiapkan jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Nah, saya menyuruh siswa tersebut agar ikut aktif di pembelajaran, sehingga konsentrasinya menjadi bertambah untuk meningkatkan minatnya, semangatnya, motivasinya dalam belajar, Bu. Baiklah, Pak. Ide yang sangat baik yang Bapak sampaikan tadi, yaitu dengan membuat media pembelajaran dengan menggunakan jaring-jaring Jaring kubus dan balok. dan juga balok. Ya. Kemudian apa metode yang Bapak lakukan supaya rencana Bapak itu bisa berhasil, Pak? Ya. Kalau metode yang saya lakukan sebenarnya yang paling utama menurut saya itu adalah konsistensi, Bu, ya. Karena kalau kita hanya melakukannya hanya di saat-saat tertentu, mungkin kebiasaan baik itu menjadi terputus, sehingga metode ini menurut saya menjadi sangat baik agar dapat menunjukkan hasil yang signifikan. Luar biasa, Pak. Jika kita rating dengan nilai angka 1 sampai 10, di angka berapa nanti setelah Bapak melakukan rencana Bapak itu? Ya. Idealnya menurut saya, Bu, di angka 8 atau 9 sesuai dengan harapan saya seperti itu, Bu. Baiklah, Pak. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Pak, untuk ke depannya? Ya, rencana yang akan saya lakukan, pertama saya akan memotivasi siswa tersebut, ya, memotivasi dan melihat tokoh-tokoh yang sudah berhasil seperti itu supaya bisa dicontohkan untuk bisa ditiru oleh siswa tersebut, dan juga tidak lupa untuk menerapkan pembelajaran di kelas itu harus sekreatif mungkin, Bu, supaya pembelajaran itu diminati oleh siswa tersebut, sehingga adanya perubahan tingkah laku dari yang dia awalnya mengganggu temannya jadi lebih aktif dan lebih senang akan pembelajaran yang saya berikan, Bu, seperti itu. Baik, Pak, sangat bagus. Nah, untuk rencana ini, Bapak berkolaborasi dengan siapa saja, Pak? Ya, kalau berkolaborasi itu, Bu, saya sudah melakukannya dengan rekan-rekan guru, dengan kepala sekolah, bahkan dengan orang tua siswa juga. Saya sudah pernah diskusi dengan orang tua siswa bagaimana untuk supaya mengatur jadwal siswa itu dalam belajar di rumah setelah pulang sekolah, agar orang tuanya menyisihkan waktu anaknya itu untuk belajar dan menyuruh anaknya belajar, karena mayoritas pekerjaan orang tua di tempat saya mengajar itu, Bu, petani. Ya, jadi kalau petani pergi pagi pulang sore, jadi perhatiannya menjadi agak berkurang kepada si anak. Kapan Bapak bisa melaksanakan rencana ini, Pak? Ya, rencana saya, Bu, saya akan melaksanakannya pada hari Rabu ini, Bu, dimulai hari Rabu ini, karena saya telah menyiapkan bahan-bahan pembelajarannya dan saya juga telah menyiapkan perangkat-perangkat ajarnya supaya nanti pada saat pelaksanaannya bisa berlangsung dengan baik dan memberikan dampak yang positif. Oke, baik, Pak. Kemudian, Pak, komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana Bapak itu berjalan dengan baik, Pak? Ya, komitmen seperti apa? Sebagai seorang guru tentunya kita itu harus mempunyai komitmen supaya bagaimana pembelajaran kita itu baik dan bermanfaat, ya. Jadi bentuk komitmen yang saya lakukan itu adalah saya memberikan waktu luang saya sehabis sekolah untuk memberikan pelajaran-pelajaran tambahan supaya kualitas peserta didik saya bisa meningkat. Baik, Pak. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Ya, dukungan dari pihak lain selain dari pihak sekolah tentunya
orang tua dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah saya, Bu, supaya mereka juga mendukung ya, karena kalau di sekolah itu kan tentunya banyak juga masyarakat yang melihat kita, tentunya mereka juga harus mendukung kita dalam pembelajaran itu, Bu. Baiklah Pak, semoga rencana Bapak berjalan dengan baik ya Pak. Nah, Ya, Bu. bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi Pak? Iya, jadi perasaan saya, Bu, menjadi lebih lega, menjadi lebih plong karena masalah yang saya bawa dari rumah itu bisa terselesaikan di forum diskusi kita ini, Bu. Oke, baik Pak, syukurlah Pak ya. Iya, Oh, Bu. masalah Bapak sudah ada solusinya ya Pak ya. Iya, Bu. Apakah ada hal lain lagi yang ingin Bapak sampaikan? Hal lain yang ingin sampaikan yaitu semoga nanti setelah coaching kita ini, setelah kita berdiskusi di sini, bisa nanti saya terapkan dan saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya nanti prosesnya bisa berjalan lancar dan memberikan dampak yang sangat baik. Oke, baiklah Pak, karena waktu kita sudah mepet karena mau masuk lagi ke kelas. Ya, Bu. Jadi kita akhiri saja dulu pertemuan kita ini ya Pak ya. Baik, Bu. Terima kasih Pak atas pertemuan kita hari ini. Semoga rencana Bapak ke depannya bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Oke, baik, Bu. Sampai jumpa ya Pak. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga Bu Junta. Iya, baik Bu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya bersama Bapak Rafael. Tapi sebelum kita menutup Bu, saya menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi waktu saya melakukan coaching dengan Bapak Rafael, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, Bu. Dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sebagai alur untuk menggali coaching, menceritakan permasalahannya, dan menemukan solusi-solusi yang dibutuhkan, Bu. Oke, baik Bu. Menurut saya sebagai observer, tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Ibu Meha dan Bapak Rafael sudah berjalan dengan baik. Dan juga sudah proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Meha juga sudah berusaha menggali pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada Bapak Rafael. Sehingga Bapak Rafael menemukan solusi dari permasalahannya. Pada saat coaching, tadi Ibu sudah melakukan prinsip coaching ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, pertanyaan terakhir Ibu ya, sebelum kita tutup ya Bu Boleh, ya. Bu, boleh. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, yaitu kompetensi alur tirta Bu. Nah, tentu supaya saya lebih memahami lagi proses tirta itu Bu, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya Bu. Baik sekali Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Oke, Amin. selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Oke, selamat siang Bu. Demikian tugas kami demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Horas Tapteng.